Selamat siang, berjumpa kembali pada pertemuan di mata kuliah biostatistik. Hari ini kita akan mengangkat topik terkait dengan analisis korelasi. Konsep dasar yang mendasari terkait dengan analisis korelasi ada dua hal. Yang pertama adalah mengukur tingkat asosiasi atau korelasi antar variabel yang bersifat simetris. Tingkat korelasi ini akan bergantung pada pola variasi atau interrelasi yang bersifat simultan atau bersama-sama dari variabel yang bersangkutan. Yang kedua, mencari bentuk persamaan yang sesuai untuk menduga atau mengestimasi rata-rata Y untuk X yang tertentu atau sebaliknya. Ya, ini dalam konteks persamaan atau persoalan regresi atau yang bersifat asimetris. Jadi kalau kita lihat dua perbedaan yang mendasar, pada korelasi terlihat pola yang simetris, sedangkan pada regresi terlihat pada pola yang asimetris. Ada beberapa kontradiksi antara dua konsep. Yang pertama, korelasi versus kausalitas. Yang pertama adalah berkorelasi belum tentu terjadi kausalitas atau correlation does not imply causation. Hal ini terjadi karena dalam contoh kasus, misal jika ada suatu variabel X yang mempengaruhi Y dan jika dibalik Y mempengaruhi X, walaupun X dan Y berkorelasi maka tidak dapat dikatakan memiliki kausalitas. Artinya secara numerik memang terdapat suatu angka atau hasil yang berhubungan signifikan, tetapi belum tentu terjadi hubungan secara kausal. Korelasi sendiri memang walaupun seperti itu dapat menjadi indikasi terjadinya kausalitas. Ada dua model yang terbentuk dari implikasi tersebut. Yang pertama adalah model rekursif, di mana X mempengaruhi Y, atau non-rekursif, misalnya X mempengaruhi Y dan Y mempengaruhi X. Jadi kalau kita lihat tanda panah, maka di model rekursif X tanda panahnya 1 mengarah pada Y, atau kalau kita berbicara non-rekursif, maka anak panahnya ada 2, yang ke X maupun yang ke Y. Perhatikan kalau kita kurang cermat dalam mengolah atau meneliti suatu model yang berkaitan dengan korelasi. Karena ada beberapa misuses of the correlation coefficient. Ada kesalahan penggunaan pada koefisien korelasi. Contoh sederhana adalah kalau kita melihat ada dua variabel, yang pertama berat badan, yang kedua tinggi badan, maka strong correlation does not mean berat badan semakin tinggi, maka semakin tinggi pula tinggi badannya. Nah, ini keliru karena kalau memang kita lihat secara numerik, memang terlihat suatu korelasi yang cukup kuat, tetapi secara kausal ini belum tentu yang terjadi seperti itu. Ya, bahwa berat badannya semakin tinggi, maka tingginya juga semakin tinggi. Nah, ini juga belum tentu karena berat badan yang semakin tinggi ada kecenderungan dia melebar ke samping, bukan tinggi, ya. Nah, perhatikan kalau kita lihat dari beberapa ilustrasi yang ada di bawah, korelasi itu dalam bentuk kurva yang harusnya bersifat linear, tapi di sini ada kurvilinear dan ada yang memiliki data ekstrim. Nah, ini pola gambarnya seperti itu. Ilustrasi lain adalah kalau kita lihat di sini ada 4 jenis grafik atau 4 jenis kurva. Kalau kita bicara linear positif relationship, maka akan terbentuk kurva seperti itu. Maka kalau kita lihat negatif, maka seperti ini. Kemudian jika terlihat U-shape function, ya seperti ini. Dan inverted U-shape function seperti ini, kebalik kuadratik. Ya, nah jadi ini polanya adalah pola non-linear. Sedangkan pola ini adalah pola yang sifatnya linear. Kita akan fokus pada bahasan ini saja, yang sifat linear. Kontradiksi yang lain adalah korelasi versus linearitas. Semakin besar korelasi, maka pola linearitas cenderung terjadi. Namun jika sebaran data tidak normal, maka korelasi tidak cukup untuk membuktikan pola hubungan yang linear. Nah, bagaimana cara kita melihat apakah suatu korelasi bersifat linear? Maka dapat diuji melalui scatter plot. Nah, jika kedua variabel berdistribusi normal dan berhubungan secara linear, maka scatter plot tentu akan berbentuk seperti oval. Namun jika tidak, maka bentuknya tidak seperti oval, berbentuk
pola-pola yang berbeda. Kontradiksi lain adalah korelasi versus regresi. Nah, kalau kita bicara korelasi mengukur hubungan asosiasi antara dua variabel yang bersifat linear. Sedangkan kalau regresi, tadi seperti sudah kita bahas bersama, di regresi sendiri kita melihat hubungan secara asimetri, di mana hubungannya kita lihat antara X terhadap Y, bukan pada antara X dan Y. Kemudian kalau kita melihat hubungannya, kalau dikorelasi adalah hubungannya fungsional, sebab akibat, sedangkan kalau diregresi berdasarkan pada model probabilistik yang melihat bagaimana pengaruh suatu variabel X terhadap variabel Y. Nah, dari koefisien korelasi ada beberapa konsep yang harus dipegang. Yang pertama adalah koefisien korelasi memiliki hubungan yang positif atau negatif. Ya, jadi tidak ada kebingungan lagi bahwa kalau nilai suatu korelasi ada tanda negatif, maka itu bukan berarti bahwa dia kurang, tetapi bahwa dia berlawanan arah atau berkebalikan. Ya, untuk melihat kuat tidaknya hubungan antar variabel tersebut, maka dapat diukur dengan menggunakan koefisien korelasi. Batasan nilai korelasi adalah nilai antara minus 1 sampai dengan 1. Koefisien korelasi memiliki sifat-sifat dasar sebagai berikut. Yang pertama, tanda R bisa bertanda positif atau negatif, kemudian sifatnya simetris, bukan asimetris, jadi bisa saja RXY atau RYX sama dengan R, kemudian X dan Y bebas satu sama lain, maka nilai R-nya 0. Nah, tetapi jika nilai R sama dengan 0, artinya apa? Tidak terdapat hubungan antara X dan Y. Koefisien korelasi tidak berlaku untuk menerangkan hubungan nonlinear. Jadi kalau kita lihat scatter plotnya terdapat pola-pola yang nonlinear, maka nilai R korelasi Pearson tidak bisa digunakan untuk memprediksi atau mengestimasi nilai dari besar hubungan korelasi tersebut. Yang terakhir, meskipun R bukan merupakan hubungan yang linear antara dua variabel, namun bukan berarti hubungan tersebut adalah hubungan sebab akibat. Nah, di sini kita harus melihat bagaimana kita buat suatu hubungan yang mutlak didasari oleh suatu teori atau sesuatu hal yang sifatnya make sense atau masuk akal, ya. Jadi kalau kita melihat hubungan, jangan asal membuat suatu hubungan antara dua perubahan, tetapi juga lihat bagaimana teori secara a priori. Pola-pola korelasi seperti ini, kalau kita lihat besarannya, kalau korelasinya cukup tinggi 0,9 maka terbentuk pola seperti ini. Kemudian jika korelasinya minus 0,8, nah ini juga sama, muncul seperti ini, tetapi dengan arah yang berkebalikan. Semakin tinggi Y, maka semakin rendah X, semakin tinggi X-nya, semakin rendah Y-nya. Ini kebalikan polanya, ya. Sedangkan kalau yang searah adalah semakin besar X-nya, semakin besar juga Y-nya. Nah, kalau correlation nilainya 0, maka seperti ini, acak. Data akan bersifat acak, tersebar secara acak. Kalau ini bersifat kuadratik juga nilainya 0, karena polanya bukan linear. Polanya pola kuadratik di sini, ya. Jadi pola linear adalah garis lurus mengiring diagonal, baik itu dia gradiennya positif maupun gradiennya negatif. Ya. Koefisien korelasi atau produk momen Pearson ini berbentuk seperti ini, rumusnya, polanya. Di sini range nilainya antara min 1 sampai dengan 1, di mana kalau yang ke kiri sifatnya negatif, yang ke kanan sifatnya positif. Koefisien korelasi kalau kita golongkan di sini kurang dari 0,2 lemah, 0,2 sampai 0,4 rendah, 0,4 sampai 0,7 sedang, sedangkan 0,7 ke atas nilainya kuat atau erat. Ya, ini boleh dijadikan sebagai suatu pedoman untuk melihat status dari nilai korelasinya. Asumsinya kalau kita menggunakan korelasi adalah yang pertama, kedua variabel bersifat independen satu sama yang lainnya. Artinya masing-masing variabel berdiri sendiri dan tidak ada ketergantungan satu dengan yang lain. Kemudian data untuk yang kedua variabel berdistribusi normal, dan X dan Y mempunyai hubungan yang linear. Aplikasi korelasi Pearson itu ada dua yang sering digunakan dalam sehari-hari. Yang pertama adalah pengujian hubungan antara dua variabel minimal yang berskala interval. Ya, jadi minimal berskala interval. Jadi interval dan rasio bisa menggunakan korelasi Pearson. Yang kedua adalah pengujian pada instrumen. Jadi kalau kita menguji instrumen yang kita buat secara mandiri, maka kita harus uji terlebih dahulu dengan menggunakan uji validitas. Nah, pengujian validitas dengan menggunakan instrumen yang berskala Likert atau yang lain, misalkan skala diferensial semantik, Thurston, maka itu menggunakan korelasi Pearson. Ya, jadi sekian materi pertemuan untuk korelasi. Kita akan coba nanti mantapkan pada
praktek dengan menggunakan software. Terima kasih, selamat belajar.